wabarakatuh. Salam kari condre, hijikeun abretkeun dina kaharian. Dalam kesempatan hari ini saya Mat Picis ditemani oleh Bang Madi ya. Siap. Bang Madi, alhamdulillah beliau masih eksis ya, masih konsisten Siap. untuk mempelajari main po. Oke. Hari ini kita akan memperagakan jurus 1 ya, jurus 1 dan bagaimana cara mengembangkannya. Oke. Coba Kang Arif perlihatkan jurus 1 dulu. Siap. Nah, itu kan jurus 1. Nah, sekarang kita kembangkan ya, kita kembangkan. Untuk apa sih kegunaan jurus 1 itu, gitu kan? Siap. Nah, jurus itu kalau diibarat katakan itu alfabet A, B, C, D ya. Ya. Nah, alfabet kita harus bisa membuat kata ya. Nah, untuk menjadi kata itu kita kalau di Mindpo itu jadi setelan, Kang Arif. Setelan itu baru kata. Kita bikin kata sekarang ya. Nah, Kang Arif nyerang kakak. Hap. Nah, ya. Pulang. Nah, ya. Nah, ini udah menjadi kata ya. Oke. Hap. 1 2 3. Ya. Itu kan asal jurus 1 kan begitu. Ya. Sekarang kita jadikan kalimah ya. Nah, di Mindpo itu tingkatan untuk membuat kalimah itu disebutnya raihan. Ya. Raihan. Nah, ya. Coba kita raihkan. Kita bikin kalimah ya. Misalkan meja itu kata ya. Kita jadikan kalimah meja. Ini punya Kang Arif. Oke? Siap. Nah, kata kalimah ya. Nah. Ya. Oke. Kita pelan-pelan. Biar paham. 1 ya, ini posisi harus agak menyampi, tangan kanan turun, ini tempel, ini masuk ya. Nah, setelah masuk ini ada salinan tuh Yud, ini yang disebut salinan. Nah tuh ya, masuk. Nah, ini belum berjamaah, ini baru tangan ya. Sekarang berjamaahkan dengan kaki. Kemana mau ini tuh masuk ya. Oke. Makanya perlunya jurus itu gimana cara memutar. Nah, itu di jurus adanya ya. Kalau langsung kita latihan main bantingan apa itu nggak bakal ketemu ya. Oke, coba kita kembangkan lagi, masih dari jurus 1 ya kan. Noh, ini salinan. Kemana? Bisa kemana Kang Arif? Nah, ya kan? Itu kan dari jurus 1 ya. Kita kembangkan. Nah, lagi. Ya. Sup. Oh, ini salinan. Namanya salinan sambut jero, ya kan? Nah, tinggal turun. Nah, ini pas lutut tuh. Kita tinggal dorong. Oh. Ya. Nah, tapi ini belum mencelakakan. Nah, ini prinsipnya musuh selamat, orang selamat. Nah, ternyata ini musuhnya benar-benar musuh mau dolim sama kita. Baru nih. Up. 1 2. Nah, mulai ada ya. Baru kita turun. Karena ini udah digebrak. Lalu kita turun. Nah. Ini belum pakai madi. Sekarang kita pakai madi. Gerakannya sama ya, cuman pakai madi sekarang. Tadi Mindpo itu ada kari, ada madi, ada sabanda. Hap, nuh, sup. Nah, ini madi sekarang. Nah, nggak harus turun juga ya. Madi, ya kan? Nah, oke. Sekarang kayak misalkan kenapa akan membicarakan tentang kuda-kuda itu harus paham ya, pola langkah juga harus paham ya, karena pola langkah itu mendukung sekali untuk menjadikan perubahan. Contoh, ini pola langkah Akang belum dirubah ya.
Misalkan Karib nyerang, hap. No. Ini belum dirubah. Pola langkahnya begini, hap. Jatuhnya di sini. Betul. Nah, bangun. Sekarang gerakan sama, pola langkah dirubah, hasilnya akan beda. Hai. Satu. Nah. Ya, kaki udah lobah pola langkah. Nice. Jatuhnya jadi di sini, betul. Nah, tadi kan di situ. Sekarang yang ketiga. Gerakannya sama. Pola langkahnya kita robah. Hasilnya akan robah. Hap. Nah, sekarang mundur. Yang ini. Kira-kira apa yang terjadi kalau ku akang ini? Udah enggak? Itu juga kan bisa dipakai buat anti golok juga gitu, Bang. Boleh, bisa. Oh, siap. Bisa. Tusukan itu tusukan. Iya kan? Misalkan ini jurus kan? Di main po itu tidak ada main pakaran. Ya. Tapi sebetulnya itu sudah secara tidak langsung belajar main pakaran dan mengantisipasinya. Contoh, tadi sama jurus satu, Kang Arif ngadek di luhur. Siap. Akang, hait. Nah, ini jurus satu sebetulnya. Ya. Betul. Nah, kita gunakan nih. Ya. Lihat. No. Kemari. Ya. Kita tidak cepat ngambil golok. Tapi gimana caranya? Noh, malam gua akan dibeset. Ya. Betul nggak? Nah, setelah posisi begini, ya, tinggal kita cara ngambil. Ingat, tanpa latihan ngambil kadang-kadang salah. Jadi yang tajamnya. Nah, ngambil yang benar dari sini tuh. Coba pegang yang keras, Kang Arif. Nah, dari ujungnya. Kita turun ke bawah, gimana Kang Arif? Iya kan? Kalau udah begini, ya, jangan yang jauh-jauh ke sono. Yang dekat aja di sini juga. Nah, kenapa harus di sini? Karena otot dia itu lagi tegang-tegangnya. Kita tekan aja sedikit. Ret, apa yang terjadi? Ya kan? Nah, terus cara ininya itu, Yud, yang lebih parah itu kita jangan sesot itu ya, tapi kita manfaatkan otot-otot nih. Nilai dia tegang di sini, truk, pret, gitu kan? Yang tegang-tegang ya, oke? Ya, ya sekarang, nah, golok yang harus kita takutan, golok yang masih di sarung. Sini. Misal. Nah, ini cara mengantisipasinya. Misalkan, misalkan kali pasang. Nah, di main po ini udah langsung ditungkup. Dari awal. Jangan sampai keluar. Jadi kita berangkat dulu ke etika main po. Makanya sebelum mempelajari main po harus tahu dulu etika. Kalau lagi bicara jangan jauh, karena tidak sopan. Kalau lagi bicara sama orang jangan dekat, karena tidak sopan juga. Jadi ada ukurannya, harus pas. Ya. Jadi ini untuk mengantisipasi segalanya. Siapa tahu dia mau dolim kan? Begitu golok mau diambil, kira sudah tungkup. Ya. Sudah tungkup. Ini. Ya. Nah, ketika begini, ini cukup dicungkit juga tuh. Cungkit. Ya. Loh, lihat. Posisi udah begini ya. Gampang udah begini Mano. Jadi pemanfaatan keseimbangan. Ya. Nah. Misalkan golok udah dilanggar nih, udah dikeluarin golok. Nah. Serangan kan golok ini bisa dari samping nih, mari. Siap. Oke. Nah. Dari samping tarik katanya. Up. Kita masuk kemari. Ya. Masuk kemari. Jangan takut. Ya. Coba ungkapkan kali. Ya. Jadi harus kita masuk kemari. Kita jangan pikirkan dulu golok. Ya. Ini banyak. Sekarang kira kari masukkan ya. Pelajaran kari kita masukkan.
Dari sana Kak Arif pelan-pelan aja biar jelas. Hop, masuk kemari. Ini Kari begitu masuk, nah, itu Kari, ya. Ini kalau dilatih Kari, lecutannya beda, Iya, Kang. nggak bakalan tegang gini tangannya, jadi ngeper. Nah, beda kan? Beda. Nah, itu Kari mulai masuk. Ketika Kari udah masuk, konsentrasi dia buyar, dia lupa akan bawa golok karena sakit, betul? Iya, betul. Nah, plak. Dan jatuhnya nggak bakalan begini, karena posisi di sini begitu dikeplak, betul? Iya. Masih ke situ, ya. Nah, tinggal masuk aja. Ini banyak pengen dijadikan kejadiannya kayak apa? Mau kejadiannya diginiin bisa, ya. Atau bangun siap. Atau mau kita masuk kemari kuda-kuda di sini bisa, ya. Nah, tinggal kita toker yang ini, golok ke sana. Nah, udah gitu mah gampang. Ini mah, ya, bangun Kang Arif. Nah, misalkan sekarang banyak cerita nih dari atas nih. Ya, ingat, cara nakis ada caranya. Jadi harus diputar, ditanggul. Nah, deh. Dari atas, Di atas. ya. Hop. Nah, kita jangan mundur. Karena golok itu yang paling bahaya itu ujung. Ya. Kalau kita sambil mundur, akhirnya kita memaksakan utakis misal. Hop. Bisa-bisa golok yang kena. Ya. Kudu kumaha atuh Kang. Maju. Hop. Masuk ke atas. Ya. Masuk ke atas. Nah, ini kan katanya di blotok ini bisa nggak, Rip? Ya. Nah, gimana ini caranya? Masuk kemari tuh, Rip. Hah? Ya, tinggal ambil ini tuh. Ais. Rip. Wah. Ya. Ya. Ini di kalau udah kemari pakai madi, ini bahaya. Ya. Karena kita ceritanya kalau di main pon tidak cukup sampai di sini. Harus benar-benar finish. Lihat madi Akang. Jari masuk nih. Kemana Kang Arif? Iya. Bisa bernapas enggak? Hah? Kalau tuh Akang di tak. Hah. Boro-boro mikirin golok nih. Kalau di goloknya di sini sifat juga gak apa-apa. Wih ini. Ya. Ya. Atau yang lain. Biasanya dari mana? Tusukan kan? Oh, tusukan, boleh. Tusukan. Tusuk, walaupun bicara tusukan sebetulnya golok itu jarang menusuk. Karena hal yang panjang ya. Tapi mungkin ada ya. Kayak nusuk begini Pak Ido ya. Ya. Oke. Nah, kalau tusukan ya. Misalkan, hap, kita mundur tuh satu langkah. Ya. Jadi harus rengkuh. Rengkuh. Makanya kuda-kuda itu harus rengkuh di silat tradisional itu. Hap! Nah, jangan cuman sampai di sini.